Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini dalam kondisi yang baik dan senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Siapapun dari kita yang hari ini sedang bergumul akan sesuatu, mari saya ajak kita semua untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengerti setiap pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita juga mau berdoa, biar melalui setiap pujian, penyembahan, serta sharing firman yang dibawakan, Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kita, sehingga beroleh kekuatan dan juga jalan keluar atas setiap persoalan di dalam hidup kita. Mari kita bersama naikkan pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa boleh menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan boleh berakar, bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Untuk mengalami terobosan, Tuhan mau kita untuk titik-titik. Titik-titik ini nanti akan kita isi bersama setelah sharing firman pada hari ini. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, kata terobosan biasanya identik dengan gebrakan, suatu hal yang baru dan besar, atau bisa juga berbicara tentang sebuah hal yang mustahil, sesuatu yang belum pernah ada atau tidak mungkin terjadi sebelumnya. Teman-teman di sini juga sudah pasti familiar dengan kalimat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan? Kalimat ini sering kita dengar pada saat pengkhotbah menyampaikan firman di gereja maupun di ibadah-ibadah Kristen dimanapun. Yang menjadi bahan renungan bagi kita adalah apakah hal-hal yang mustahil tersebut dapat terjadi di dalam hidup kita. Bagi siapapun kita, pastilah menghendaki agar hal-hal besar ataupun terobosan itu nyata terjadi dalam hidup kita, bukannya hanya sebagai sebuah retorika belaka. Oleh sebab itu, diperlukan respon yang benar, yaitu sebuah respon yang Tuhan ingin untuk kita lakukan agar kita dapat mengalami hal-hal tersebut. Namun sebelum ke situ, mari kita bahas terlebih dahulu kapan kalimat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil itu pertama kali diucapkan. Lukas 1 ayat 37 mencatat bahwa kalimat ini diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria sebagai sebuah jawaban atas keraguan Maria, yang mana nanti teman-teman bisa membacanya di rumah. Pada ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa kala itu Maria sangat terkejut saat mendengar berita bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Di tengah kebingungannya saat itu, secara spontan kemudian ia bertanya kepada malaikat tersebut, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kalimat pertanyaan bagaimana hal itu mungkin terjadi, seperti yang disampaikan oleh Maria tadi kepada malaikat, tentu sering juga menjadi pertanyaan kita yang hari-hari ini sedang bergumul akan sesuatu. Sebagai contoh, bagi seseorang yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, maka pertanyaan yang muncul biasanya, bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Apalagi jika secara medis, sakit yang diderita itu sulit untuk disembuhkan. Secara manusiawi, memang perasaan ragu maupun bimbang seperti ini kerap kali muncul di dalam pikiran kita. Apalagi ketika kita dihadapkan pada sebuah pergumulan. Memang ada suatu titik di mana Tuhan mengerti kondisi kita yang kerap ragu dan bimbang tadi, seperti kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bahwa hal seperti demikian terjadi pada seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas yang sudah menyandang gelar sebagai murid saja masih diliputi kebimbangan dan keraguan. Bahkan lebih daripada itu, ia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum ia melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Kendati demikian, setelah Yesus menunjukkan semua tanda di tubuhnya kepada Thomas, Tuhan berkata di dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi dari firman ini kita sudah bisa menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan agar mengalami sesuatu yang besar atau bahkan yang mustahil di dalam hidup kita. Yang pertama adalah
tetap percaya sekalipun belum melihat. Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Bukan seperti manusia yang bisa lalai akan janji-janji yang pernah Dia ucapkan. Allah sudah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, dan Ia juga telah menepati perkataannya kepada orang-orang yang berharap dan beriman kepadanya. Sebut saja seperti Abraham, Ishak, Yakub, serta banyak lagi yang lainnya yang dapat kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Hari-hari ini kita adalah salah satu dari banyak orang yang menanti janji Tuhan dengan segala pergumulan dan keperluan kita. Tidak banyak pilihan yang ada pada kita ketika Anda dan saya menaruh percaya kepadanya. Kita hanya bisa tetap yakin dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa suatu waktu Dia, yaitu Tuhan, akan menggenapi apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya yang dimaksud di sini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena kehendak kita bisa saja belum tentu yang terbaik, tetapi kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik bagi kita. Tetap percaya sekalipun belum lihat adalah bentuk iman yang sejati. Tuhan tentu akan selalu merespon permohonan kita bila Ia mendapati iman di dalam hidup kita. Seperti pepatah yang mengatakan, "Do your best and let God do the rest." Lakukanlah apa yang perlu dan harus kita lakukan, sebab Tuhan pun akan berbuat apa yang Ia harus perbuat. Bagian kita hanyalah percaya dan taat saja. Poin berikutnya atau poin kedua yang Tuhan mau untuk kita lakukan agar mengalami sesuatu yang besar adalah dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada kita di dalam Lukas 18 untuk menegaskan pada kita agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab terkadang ada suatu kondisi di mana masalah kita yang satu belum kunjung usai, tetapi sudah muncul lagi sebuah masalah yang baru. Untuk itulah diperlukan yang namanya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Tapi dengan berdoa, kita akan menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, maka Tuhan akan bertindak. Lebih daripada itu, Ia akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Poin berikutnya sekaligus menjadi poin terakhir dari perjumpaan kita hari ini, yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah perkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita mungkin pernah mendengar ada sebuah kalimat yang berkata, ada kekuatan di dalam perkataan yang positif. Apa yang kita pikirkan maupun ucapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Pikiran dan perkataan yang positif bukan hanya sebagai motivasi, tetapi juga dapat memberikan energi positif untuk menciptakan sebuah keadaan yang positif pula. Demikian juga halnya dengan kehidupan rohani. Memperkatakan hal yang positif adalah sebuah bentuk iman kita, sebuah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan yang memegang kendali serta merancangkan hal-hal yang terbaik buat hidup kita. Tentunya hal positif yang kita perkatakan itu haruslah didasarkan pada firman Tuhan, bukan berdasarkan pada akal pikiran kita sebagai manusia. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua perkataan dan tindakan kita tentu diawali oleh pikiran terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk menanamkan semua yang baik di dalam pikiran kita.
Karena melalui setiap perkataan, ada kuasa dan dampak yang luar biasa, bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Selanjutnya, di dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Bila kita membaca firman Tuhan, mendengar kesaksian, maka kita pasti mendengar bahwa semua mujizat diawali dengan perkataan dan iman. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman-Nya akan mengubahkan setiap hidup kita. Ketika kita berada dalam suatu masalah, dan ketika kita memperkatakan firman-Nya, maka Tuhan akan mengulurkan tangan-Nya untuk memberikan hikmat kepada setiap kita dalam menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang kita hadapi. Saat kita sakit dan kita perkatakan firman-Nya, bersuruh kepadanya, maka percayalah, Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita. Jadi dari sharing firman hari ini, kita sudah bisa melengkapi titik-titik pada judul sharing hari ini untuk mengalami terobosan. Tuhan mau kita untuk yang pertama, untuk tetap percaya sekalipun belum melihat. Yang kedua, Tuhan mau kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Tuhan mau kita untuk memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kiranya sharing firman hari ini memberkati kita semua. Apapun pergumulan kita, mari tetap percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Engkau Pembuat Mujizat. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat sharing firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah melalui sharing firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa, kami boleh senantiasa percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun Tuhan Yesus pergumulan kami Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada suatu persoalan pun yang terlalu sukar bagi Engkau ya Bapa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.